Cek 1 2 tes. Yuk kita mulai. Oke, masih tetap bersama dengan saya. Kita masih tetap akan membahas materi di kelas 9 semester 1 tentang mata pelajaran prakarya. Kita sampai bab 4, melanjutkan aja pertemuan kemarin. Kemarin kan kita udah membahas cara memasak kayak gimana ya. Memasaknya itu metodenya apa aja yang bisa dilakukan kalau mau mengolah hasil peternakan dan perikanan. Nah, untuk yang kali ini kita akan membahas tahapan pengolahan, yaitu koyok semacam alur yang dimulai dari awal sampai akhir nanti itu kayak gimana. Rencananya nanti itu kalian bisa menerapkan ini, entah kalian mau mengolah menjadi masakan yang akan bisa langsung disantap dimakan, atau menjadi bahan yang setengah jadi, contoh kayak kerupuk yang masih mentah gitu, yang bisa diawetkan lebih lama daripada masakan-masakan biasa ya. Oke, kita langsung masuk aja di tujuan pembelajaran. Seperti biasa, setelah melihat video ini kalian, saya harap dapat menjelaskan tahap perencanaan pengolahan bahan pangan dengan baik. Oke, ini tahap yang perencanaan dulu. Kemudian menjelaskan tahap pembuatan pengolahan bahan pangan dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan tahap pengemasan pengolahan bahan pangan dengan baik. Dan menjelaskan tahap evaluasi pengolahan bahan pangan dengan baik. Oke ya, langsung aja masuk ke satu-satunya slide yang akan kita bahas hari ini, yaitu alur atau tahapan pengolahan. Namanya alur berarti ada jalan start sampai finish. Diawali dengan perencanaan. Nah, kalau kalian mau mengolah sesuatu, pastikan kalian merencanakannya terlebih dahulu. Contoh, kalian mau membuat masakan apa? Kalian mau membuat ikan bakar misalnya. Nah, dari ikan bakar ini kalian membutuhkan apa? Kalian butuh ikan, kalian butuh alat-alat yang lainnya, kalian butuh bahan-bahan untuk membuat bumbunya. Nah, minimal kalian sudah merencanakan semuanya dulu dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan kalian. Contoh, uang nggak cukup buat beli ikan gurami, ya udah beli ikan yang lain yang lebih mudah dijangkau. Contohnya kayak gitu. Kemudian tahap berikutnya adalah pembuatan. Jadi setelah kalian merencanakan semuanya, kalian membuatnya, melakukan proses-prosesnya, disiapkan semuanya dahulu, kemudian kalian membuat sesuai dengan langkah-langkah yang akan kalian buat. Berikutnya ada pengemasan. Ya, namanya pengemasan, ya udah dikemas atau disajikan. Kemudian ada evaluasi yang akan kita bahas juga. Oke, perencanaan dulu. Secara garis besar ada dua, identifikasi kebutuhan dan ide atau gagasannya. Di dalam identifikasi kebutuhan itu kalian menganalisis, tak bacakan dulu aja wis. Menganalisis kebutuhan pengolahan pangan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini untuk ide atau gagasan perencanaan produk pengolahan pangan apapun itu ya udah. Yang ide atau gagasan membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengolahan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Nah, jelaskan dulu. Sebenarnya kita mulai dari ide dulu. Yang gampang dari ide dulu. Kalau bagi aku ya, kayak tadi membuat ikan bakar. Oke, kita tentukan idenya apa. Wah, aku pengen ikan bakar. Oke, ikan bakar. Kemudian kebutuhannya apa? Kalian butuh ikan. Ikan yang dipakai apa? Sesuaikan jenisnya. Kalau kalian mau ikan yang laut, ya nggak. Kalau kalian tinggal di pesisir pantai, mungkin ikan laut lebih murah atau lebih mudah didapatkan. Kalian bisa menggunakan ikan laut, contoh ikan kakap barangkali gitu. Atau kalau mau yang lebih murah, mungkin ikan yang lain bisa. Atau kalau kalian tinggal di daerah yang ada di sekitar danau, pasti ada ikan air tawar di sana yang lebih gampang didapat, contoh ikan bandeng atau kayak ikan gurami, itu bisa kalian dapatkan di danau. Atau kalian berternak sendiri, contoh ikan lele, kalian bisa menggunakan itu. Sesuaikan dengan kondisi lingkungan kalian dan kondisi keuangan kalian. Bumbu yang digunakan kayak gimana? Nah, kalian paling nggak udah punya rencana mau membuat ikan bakar, yang dibutuhkan kecap. Udah butuh kecap, butuh bawang putih, butuh bawang merah, contohnya kayak gitu. Alatnya apa aja? Kalian mau menggunakan kompor yang kayak gimana? Nah, kompor aja yang kayak gimana? Nah, paling nggak direncanakan. Oke, kompor yang ada di rumah, berarti butuh apa? Butuh LPG. Nah, merencanakan dulu. Atau kalau kalian mungkin sedang berpetualang di gunung-gunung barangkali,
Nah, di situ kan kalian bisa menemukan sungai atau apa, kalian bisa mencari ikan di situ. Membuat ikan bakar butuhnya apa ya? Butuh kompor buatan sendiri. Contoh dari anting-anting dibakar gitu kan ya, membuat kompor sendiri. Paling nggak kalian harus tahu kebutuhannya apa, alat yang digunakan apa. Sesuaikan dengan ide atau gagasan kalian. Nah gitu ya. Balik idenya disesuaikan dengan kondisi kebutuhan kalian. Kemudian kalau di perencanaan ini minimal sudah direncanakan di otak dulu. Oke, di otak dulu ya, direncanakan di otak dulu atau ditulis dulu. Rencananya ikan bakar, bumbu apa, alatnya apa aja, nanti langkah-langkahnya kira-kira kayak gini. Kalian membersihkan ikan dulu, menyiapkan kompor, menyiapkan alatnya. Setelah dibersihkan, direndam bumbu, kemudian dibakar menggunakan kecap atau apa, dikasih bumbu di atasnya, kemudian nanti jadi diletakkan di atas piring atau mau dikemas dibungkus plastik atau gimana. Nah, paling nggak udah ada di otak dan ditulis paling nggak di perencanaan ini. Kemudian kalian lanjut di pembuatan. Di pembuatan ini yang paling pertama kalian butuhkan adalah persiapan. Setelah kalian perencanaan tadi sudah matang, sudah ditulis langkah-langkahnya kayak gimana, atau udah di otak, itu udah di luar otak lah kira-kira kalau membuat ikan bakar itu udah ngelontok gitu di otak ya. Jadi langsung aja kalian siapkan bahan-bahannya. Ikannya disiapkan di atas meja, plek. Butuh pisau buat membersihkan ikannya, butuh kecap, butuh bumbu-bumbu lainnya, bawang putih, bawang merah, garam, dan lain-lain. Kalian butuh kompor yang gas LPG-nya masih banyak, atau mungkin gas LPG-nya ada lah. Jangan kompor yang udah nggak ada bahan bakarnya percuma. Oke, siapkan kompornya. Alat panggangnya apa? Nah, kalian udah siap semuanya, cepat selesai, kalian mulai membuat proses pembuatan. Nah, proses pembuatan, ikan dibersihkan, ditaruh di atas alat panggang, kompornya dinyalakan, pakai api yang sedang, apa gede, apa kecil, kalian atur sesuai kebutuhan kalian mau kayak gimana. Oke. Nah, dalam pembuatan ini jangan lupa keselamatan kerja. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja itu adalah memperhatikan hal-hal yang mungkin akan membahayakan keselamatan kalian. Contohnya, kalau pakai pisau megangnya kayak gimana. Terus kalau misalnya mau membakar ikan, nah untuk amannya itu apa, kalian pegang pakai jampel. Jampel itu gimana ya? Kayak sarung tangan atau gombal, atau bukan gombal ya, sarung tangan atau apapun itu yang bisa melindungi tangan kalian dari panasnya api, kompor misalnya. Atau kalau kalian mau menggunakan oven, barangkali kalian butuh jampel. Contohnya kayak gitu. Selamatan kerja. Pakai celemek kalau misalnya mau menggoreng, biar minyaknya nggak nyipat kena baju dan akhirnya membuat baju kotor. Contohnya kayak gitu. Dan hal-hal khusus lainnya kecil-kecil yang tergantung masakannya apa. Oke. Setelah kalian membuat semuanya selesai, udah jadi masakannya, kalian kemas atau kalian sajikan. Nah, ini nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini tak tulis garis besarnya aja, wadah penyajian dan estetika, wadah kemasan estetika kesehatan. Maksudnya nanti itu di pengemasan kalian menyajikannya itu kayak gimana, di atas piring, dikasih hiasan apa enggak, apa udah gitu aja selesai jadi ikan bakar atau di atas piring ceplek udah selesai disajikan, atau kalian kasih kayak kasih nasi tinggalnya, dikasih daun selah, dikasih lagi potongan tomat, dikasih lagi potongan apalah, lalapan, kemangi, sambel apa segala macem. Contohnya kayak gitu. Atau kalau di dalam kemasan kalian menyiapkan kemasannya itu menggunakan apa, styrofoam, kardus, pakai gimana. Dan estetikanya juga diperhatikan kalau kalian mau kemasannya menarik, penyajiannya menarik juga. Dan pastikan kesehatan juga ya. Ya percuma kalau disajikan di atas piring yang kotor ya kan, tak sehat. Jadi ya kesehatan juga harus diperhatikan. Kemudian berikutnya ada evaluasi atau yang terakhir ini. Apa itu evaluasi? Merasakan hasil produk, merasakan hasil atau produk pengolahan pangan, mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Intinya gini wes, kalian udah jadi masakan, plek ya, udah jadi masakan. Kalian icipi, rasanya itu enak apa enggak? Kalau rasanya gak enak, berarti apa yang ditambah? Apa mungkin bumbunya kurang, atau mungkin mericanya kurang, lomboknya kurang, barangkali, atau mungkin garamnya kebanyakan jadi keasinan. Itu kalian harus evaluasi. Jadi nanti dalam proses pembuatan itu kalian bisa mengurangi atau menambah hal-hal yang perlu ditambah atau yang dikurangi. Contohnya kayak gitu. Dan apakah kemasannya menaik, penyajiannya menaik, itu juga harus diperhatikan di evaluasi.
habis dievaluasi balik lagi ke perencanaan kalau mau membuat lagi, contohnya kayak gitu. Oke, kita cuma bahas ini aja singkat. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar kalian tulis, nanti saya akan berusaha jawab kalau ada. Oke, terima kasih telah menonton video yang sangat-sangat singkat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengemasan ya, pengemasan dan penyajiannya kayak gimana. Dinantikan aja. Like video ini kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.